Shalom, selamat pagi, salam sehat. Apa cerita, Bang? Sehat luar biasa, Mang. Iya, terima kasih Amang Aldemak. Puji Tuhan kita bisa bertemu di ruang konsistori HKBP Immanuel Medan. Pagi ini saya dengan Amang Aldemak. Beliau anggota MPSD Distrik 10 Medan Aceh, Majelis Pekerja Sinode Distrik periode 2024-2028, dan juga beliau adalah pendeta HKBP di resort ini. Amang Inang, saudara-saudara, sebelum kami diskusi dengan Amang Aldemak, saya informasikan dulu sebagai pengantar bahwa HKBP pada periode yang lalu tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar sudah cukup luar biasa. Amang itu lewat visinya sudah memberikan capaian-capaian yang luar biasa, Amang ya. Dimulai itu dengan tahun pemberdayaan, kesehatan, kemudian profesionalisme dalam penata layanan, dan diakhiri dengan okumene inklusif. Oleh karenanya demikian halnya juga di distrik di bawah pimpinan Amang Preses Henry Napitupulu yang lalu, distrik ini cukup kencang, baik lewat pelayanan kategorial, baik lewat yang namanya pembangunan, termasuk juga di resort-resort Amang ya, termasuk di huria-huria. Oleh karenanya kita akan berdiskusi Amang Inang dan saudara-saudara di tahun ini dengan tema pelayanan transformasi. Sehingga kita mau tahun ini ada internalisasi pemahaman tema supaya para pelayan tentunya termasuk jemaat bisa sevisi, bisa sehati sepikir mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Opui Eporus Victor Tinambunan. Lewat transformasi, saya teringat film Transformer, berarti nanti pelayan ini untuk mengejar visinya bisa nanti tiba-tiba jadi robot, bisa tiba-tiba jadi mobil, bisa tiba-tiba jadi pesawat dengan kencang menjalankan visinya. Tapi Amang Inang supaya ini bisa diikuti, bahwa tahun ini kan akan ada rapat huria menentukan program. Oleh karenanya bagaimana aspirasi jemaat yang ada di sektor-sektor, di wake-wake, kemudian di setiap seksi, naik ke dewan, rapat dewan ada, baik itu diakonia, marturia, dan koinonia, diangkat lagi di dalam rapat perhalado untuk jadi sebuah draft keputusan, dan itulah nanti yang akan dirapatkan. Tentu ini butuh pembekalan-pembekalan dari tingkat distrik, kita harapkan demikian. Oleh karenanya kesinambungan ini jangan sampai mandek. Itulah sebabnya hari ini kami akan mendiskusikannya dengan Pendeta Aldemak yang beliau ini sudah 4 tahun di sini, tentu sudah banyak asam garam dan pengalaman mengelola, memanage sebuah resort. Dan kemudian satu hal lagi yang kita harapkan bisa tidak mandek dengan visi transformasi di tahun 2025 ini adalah lewat sentralisasi yang sudah terjadi. Kita harapkan harus ada kesehatian, sehati sepikir bahwa kita ini adalah organisasi gerejawi, tentu organisasi yang berlandaskan Alkitab. Kita juga tahu persis ada pembukaan aturan-peraturan huria kita, paragraf ketiga itu Amangnya, bahwasanya kita ini harus meneladani prinsip-prinsip Tuhan dengan memberi prinsip-prinsip yang rela berkorban dan seterusnya itu. Oleh karenanya untuk lebih serunya lagi Amang Inang, kita ikuti podcast Cerita RN ini lewat saya untuk pertanyaan pertama dulu. Amang sebagai MPSD gimana nanti Amang lihat atau Amang harapkan atau Amang mengendorse dengan teman-teman Amang supaya dalam rapat huria nanti terjadi yang kita harapkan dengan visi transformasi ini? Ya, baik, terima kasih Amang. Jadi sebenarnya pertama-tama kita harus melihat bahwa semua
program tahunan yang diturunkan dari HKBP pusat itu dan nanti akan dilaksanakan di distrik dan juga resort dan huria, itu semuanya berdasarkan RIPP, Rencana Induk Pengembangan Pelayanan HKBP 20 tahunan. Iya. Kemudian dari RIPP itu dibuatlah sebuah Renstra 4 tahunan HKBP. Jadi sebenarnya bagaimana perjalanan gereja kita HKBP selama 20 tahun itu sudah dirumuskan oleh sebuah tim dan itu sudah diputuskan melalui Sinode Godang dan melalui RIPP itulah dipenggal-penggal istilahnya supaya lebih bisa kita pahami per 4 tahun. Ya. Dan Renstra ini sudah diputuskan di Sinode Godang. Dari Renstra inilah kemudian HKBP menetapkan tahun-tahun apa yang akan dikerjakan. Jadi kalau 2020-2024 tadi Pak Naibaho sudah coba menyebutkan 4 tema tahun pelayanan itu. Demikian juga nanti 2024-2028 ini akan selalu ada perubahan tiap tahun. Dan sekarang 2024 ini ditetapkan sebagai tahun transformasi HKBP. Jadi memang akan banyak pertanyaan juga dari jemaat, dan di media sosial juga saya sudah membaca komentar dari beberapa pemerhati dan jemaat HKBP seolah-olah dengan kata transformasi ini apakah nanti 3 tugas panggilan gereja akan menjadi 4 atau 5 seperti itu, karena ini namanya transformasi. Atau seperti yang Amang bilang tadi, apakah HKBP akan mengalami bentuk yang berubah seperti robot transformer itu, seperti itu. Mungkin jemaat juga bertanya-tanya. Tapi yang saya pelajari di buku panduan yang dikeluarkan oleh pusat itu sebenarnya transformasi yang diharapkan itu bukan transformasi bentuk. Semua hal-hal yang prinsipil di HKBP itu sudah sangat baik. Mungkin yang mau kita capai adalah transformasi mentalnya, transformasi sikapnya, transformasi visi dan misi untuk tujuan yang lebih baik lagi di HKBP ini. Tapi yang saya lihat 2 hal yang difokuskan pusat adalah transformasi pelayan penuh waktunya dan juga transformasi dari jemaatnya sendiri untuk mempercepat langkah HKBP melakukan visi dan misinya menjadi berkat bagi dunia ini. Jadi kalau saya lihat memang ini yang harus kita sampaikan dulu kepada para parhalado yang mau ditransformasi itu bukan bentuk HKBP-nya, apakah nanti HKBP-nya diubah namanya atau bentuknya bukan, tapi sikap kita, mental kita untuk mempercepat kita mencapai visi dan misi HKBP menjadi berkat itu, Mak. Oke, jadi kan tentu lewat tema transformasi ini awal tahun. Amang sebagai MPSD, gimana menurut Amang? Perlu nggak ini orang distrik, katakanlah Amang nanti sebagai mitra PRSS yang baru, melakukan transformasi, apakah bentuknya kebijakan, apakah bentuknya surat edaran, atau yang lain, supaya huria-huria ini dan resort-resort bisa juga membuat renstranya, Amang. Gimana menurut Amang? Supaya jemaat itu aspirasinya ditampung di dalam program. Ya, sebenarnya bukan karena priorisasi PRSS yang sekarang yang sedang berlangsung, tapi mandat dari aturan peraturan kita sebenarnya setiap resort itu diharuskan memiliki Renstra 4 tahunan yang diturunkan dari Renstra pusat, Renstra distrik, Renstra resort dan Renstra jemaat, tentu dengan juga ada memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di jemaat itu. Jadi sebenarnya kita pun di tingkat jemaat harus punya Renstra 4 tahunan ini. Jadi pola pelayan itu tidak berubah sewaktu dengan cepat, tapi itu bisa melanjutkan dari apa yang telah dikerjakan dari periode-periode sebelumnya. Jadi itu tetap ada keberlanjutan dari program-program itu. Jadi setiap huria itu memang harus ada renstranya, Renstra 4 tahun. Iya, tapi yang saya lihat ini memang kan dengan pengalaman beberapa tahun terakhir ini, kebetulan kita melihat dari dekat 74 resort kita, ini kan SDM-nya tentu tidak sama, Mang. Ya. Saya melihat masih ada itu resort-resort atau huria tidak punya Renstra. Kemudian menyusun program masih belum secara sempurna lah, supaya misalnya terpublish lah programnya, tujuannya, sasarannya, indikatornya, ya kan, berapa budgetnya, kemudian gimana skala prioritasnya ini. Saya supaya ini bisa misalnya mengendorse
teman-teman jemaat yang aktif ini, saya rasa maunya ada apa itu, penekanan dari distrik atau MPSD. Apa kira-kira yang mau dibuat kalau misalnya gitu yang diharapkan, Amang? Ya, jadi memang kita juga harus di tingkat distrik juga memang pertama-tama kita juga harus merumuskan renstra kita juga di distrik. Barangkali nanti kita juga akan coba dengan preses kita berbicara apakah sebenarnya yang mau kita capai juga di tahun transformasi HKBP ini dengan renstra kita di 4 tahun ke depan. Tetapi di jangka waktu yang dekat ini barangkali kita bisa seperti yang Amang Naibaho katakan, preses kita memanggil semua pendeta resort dan membicarakan inilah renstra yang diturunkan dari pusat. Kira-kira mana yang kita mau cocok laksanakan dikaitkan dengan kebutuhan kita di distrik ini dan dengan memberikan pintu-pintu masukan dari resort-resort dan dari huri-huri yang kita layani. Barangkali itu yang sangat penting dan memang kita melihat bahwa kalau renstra ini belum ada, yang ada memang sangat jauh berbeda pola dari sebuah program di satu resort dengan resort yang lain. Padahal kita sama-sama di distrik ini. Ya, akhirnya seperti itu yang terjadi karena kita tidak ada acuannya dari renstra distrik dan renstra resort itu. Jadi memang karena SDM kita mungkin terbatas, termasuk di gereja kami ini sebenarnya renstra itu tidak ada, belum ada. Ya. Jadi, tapi untuk menyusun SOP pun kita saat ini masih bergumul. Nanti di awal Januari ini kita rapat akan menetapkan SOP itu. Dan prosesnya untuk membicarakan SOP ini pun juga sangat susah, Mak. Itu nah, jadi SDM. maksud kita kan supaya memang terjadi transformasi, sudah saatnya nggak ada semacam kewajiban lah dari apakah Hatopan, apakah distrik, ya memang resort itu harus ada renstra, Huria itu juga ada, supaya memang tahu apa yang akan dikerjakan oleh seksi-seksi ini, ya kan? Gimana Bramang? Udah saatnya itu wajib atau gimana? Bagi yang tidak ada renstranya, apakah ada misalnya sebuah katakanlah peringatan gitu? Gimana? Kalau itu mungkin nanti kebijakannya ke Amang Preses. Tapi memang aturan peraturan kita HKBP 2002 amandemen keempat itu sudah mewajibkan setiap resort ada renstranya. Sudah diwajibkan. Cuman bagaimana itu mendorong supaya setiap resort, setiap huria punya renstra masing-masing, ini masih belum ada penekanan khusus sampai sekarang ini. Kalaupun tak dibuat tak masalah ya. Ya sepertinya masih berjalan seperti berjalan. itu. Nah, jadi lanjutan transformasi ini kan zaman-zaman transparansi. Amang ini kita harapkan sebagai MPSD supaya huria kita ini transparan. Gimana menurut Amang ini supaya pemegang atau pemangku kepentingan bendahara, para tahun ini yang sering ada problem-problem gitu supaya lebih transparan ini? Dan memang gereja yang maju itu pastilah pelayanannya juga transparan. Saya sepakat itu dan memang aturan gereja kita juga sudah mengaturkan demikian. Setiap pelaporan keuangan itu harus dicatat dan diwartakan, dan bukan hanya setelah selesai dilaksanakan, tapi dalam pengusulan program-program itu dan penetapan itu menjadi sebuah program wajib tahunan, itu juga kan semua melalui mekanisme dan transparansi yang sudah diaturkan di dalam aturan peraturan gereja kita. Jadi memang itu harus benar-benar dijunjung tinggi transparansi ini, karena di gereja ini mudah sekali muncul konflik, persoalan-persoalan jika baik pelayanan apalagi keuangan tidak dijalankan dengan transparan. Jadi prosesnya kan sudah ada, bendahara melaporkan semua keuangan dan secara periodik per tahun itu mengaudit internal atau memeriksa semua yang dilaporkan oleh bendahara itu, dan nanti sekali 6 bulan audit huria mengaudit semua laporan itu per 6 bulan, minimal 2 kali dalam setahun seperti itu. Jadi nanti akan dilaporkan hasil audit itu di rapat jemaat, dan jemaat tahu
Selain itu juga laporan keuangan mingguan kan memang sudah ada di warta jemaat. Uang masuk dan keluar sudah diwartakan dengan lengkap, dan semua bukti-bukti pengeluaran juga akan diperiksa oleh badan audit nanti. Saya pikir transparansi yang demikian kalau dijalankan tidak lagi menghasilkan konflik di tingkat jemaat gitu, Mang. Iya, jadi lanjutannya, Mang, dan para pendengar podcast kita ini, bahwa agak sedikit perlu diskusi yang lebih lanjut. Ini sudah tahun ketiga sentralisasi keuangan. Nah, ada sedikit stigma yang muncul. Kalau sebelum sentralisasi, Mang, kan lewat program-program Huria itu semangat yang ada itu masih ngumpul ya. Tapi setelah sentralisasi, ketika dana tidak ada, kemudian muncul sebutan, itu kan sudah dari BPSK itu nanti dibiayai, bahwa program itu akan ada pendanaan dari BPSK. Ternyata tidak terpenuhi. Lantas muncul pemikiran juga, kalau nggak adanya pula, ya nggak usah lah kita buat program itu. Nah, padahal sudah diprogramkan. Gimana mengantisipasi ini, Mang, ke depan? Ya, sebenarnya sentralisasi ini kalau boleh kita katakan adalah sebuah gerakan pembaharuan yang sangat luar biasa di HKBP. Iya. Jadi karena ini sesuatu pembaharuan dan sudah berlangsung 3 tahun, tentu masih menyisakan banyak problem yang harus kita luruskan, harus kita selesaikan. Tapi yang mau saya katakan, sentralisasi ini sudah menjadi berkat bagi HKBP, ya, karena yang pertama, pelayan-pelayan itu jadi tercover untuk, walaupun sampai saat ini mungkin belum sempurna, tapi kita lihat bahwa tidak ada lagi masalah di gereja kecil untuk mendapatkan pelayan full timer di gerejanya. Yang kedua, dengan adanya sentralisasi ini ada keseimbangan pendapatan pelayan full timer di kota dan di desa. Nah, ini juga sesuatu yang harus disyukuri, karena dengan adanya keadilan ini, orang nggak takut lagi mau melayani di mana, gitu dia. Jadi, nah, problemnya yang tadi itu, sentralisasi untuk budget di Huria ini. Iya, betul. Jadi itulah dampaknya juga yang memang harus dipikirkan dengan pola 45-55% ini, ya kan? Jadi di tingkat bawah mungkin karena dampak dari sentralisasi itu masih kurang terasa di gereja-gereja lokal. Misalnya kami sudah memberikan 55% ke BPSK, harusnya tidak lagi dibebani hal-hal yang lain untuk kebutuhan di luar dari kebutuhan gereja ini. Jadi mereka mengharap sudah ada topangan dana dari BPSK untuk program-program di gereja lokal. Jadi karena pengharapan itu, akhirnya tadi yang Abang katakan, semangat untuk urunan itu, saling mengumpulkan itu untuk melangsungkan sebuah program. Jadi terganggu ya, ada berkurang semangatnya. Semangatnya nggak sama lagi. Iya, nggak sama lagi. Itu memang salah satu dampak dari program sentralisasi. Tapi bisa kita katakan dampak positif dari sentralisasi masih lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya. Jadi memang kita harus lebih sungguh-sungguh lagi menjemaatkan dan memberikan pemahaman, sekaligus terus memberikan proses pelaksanaan sentralisasi ini dengan baik dan jujur, sehingga program-program itu nantinya bisa di-cover dari pusat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sentralisasi. Ya, saya garis bawahi ini yang Amang bilang tadi, jujur ya. Iya. Tentu ini salah satu landasan firman ini ya kan. Iya. Dan kalau kita mau jujur, memang angka partisipasi kita kan masih kecil. Iya. Saya dapat info dan memang kita tahu itu data BPSK itu paling kisaran 35% ke 40%. Iya. Kalau bisa dibilang sewaktu kita kumpul-kumpul di distrik, angka partisipasi itu tinggi pada saat Natal, Paskah, Tahun Baru, dan pesta-pesta pembangunan. Ya, betul. Apa kira-kira kiatnya ini, Amang, dengan tema sekarang ini untuk bisa menaikkan apa kita ini, Amang, angka partisipasi ini? Ya, jadi memang seperti di gereja kita, setelah
pusat mengeluarkan data itu, kita cek ternyata benar data yang dirilis oleh kantor pusat itu bahwa partisipasi kehadiran jemaat di ibadah dan juga di kegiatan-kegiatan gereja 35-40%. Kita cek di sini memang ternyata benar. Dan itu sudah saya laporkan di Berik Huria. Saya laporkan berapa persen anak sekolah minggu di sini di gereja kita partisipasi dari anak sekolah minggu paling tinggi. Itu pun masih sekitar 45%. 45%. Sudah tinggi tapi masih, masih angka 45%. Jauh di bawah Sangat jauh dari target ya. Dari data yang ada di database kita, anak-anak sekolah minggu itu ya yang datang ke sekolah minggu 45%. Kemudian di remaja Naposo apalagi. Remaja Naposo kita itu sesuai dengan statistik kita ada 600 jiwa. Tapi ternyata yang datang ke gereja setiap minggu dirata-ratakan itu cuman 100 orang. Wah, 20%. Iya, 20%. Kisarannya. Lalu kita lihat juga di AMA. Di AMA juga seperti itu. AMA ada 300-an, tapi yang datang itu cuma 80. Dan di INA juga seperti itu. Jadi kita coba menyajikan data-datanya kepada jemaat. Lalu oleh jemaat sudah pernah di rapat tahun yang lalu mereka katakan, apakah Parhalado sudah membuat spesifikasinya ini? Datanya ini saja dulu dijelaskan. Kenapa kira-kira yang hadir misalnya AMA cuman 80-an orang saja. Nah ternyata kita cek lagi, ada ini terdaftar di gereja kita, tetapi dia berdomisili di kota yang lain. Itu salah satu. Lalu kita cek, ternyata ada juga memang yang sakit menahun. Kita cek juga, ternyata memang lebih banyak itu yang malas atau tidak nampak di sini di kegiatan gereja. Sebenarnya ada satu lagi, Mang. Iya. Dia terdata di gereja kita, Mar Minggu di gereja lain. Iya. Cuman menurut Amang itu? Nah, jadi memang itulah yang kalau kita sudah bisa dapat persoalannya, kalau kita sudah tahu di mana duduk persoalannya, barulah kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi memang di gereja kita untuk tahun 2024 kita sudah mencoba untuk membuat ibadah bulanan kaum bapak untuk menyentuh kaum bapak ini dulu, kan kita buat kategorial amal itu ya, kategorial amal semua. Jadi kita undang sudah 2 kali pertemuan. Di pertemuan pertama masih sedikit, pertemuan kedua meningkat. Mudah-mudahan nanti seperti itu juga meningkat sampai di tahun 2025 ini. Dan mereka menyuarakan seperti ini, ibadahnya jangan monoton seperti itu. Jadi mereka mengharapkan ibadah itu bentuk khotbahnya maunya PHD. Diskusi. Tapi sebenarnya HKBP ini kan sudah strict, Amang, dengan model kita. Sudah ada liturgis yang lewat almanak kita sudah tetap. Kalau dibilang atau muncul monoton gimana sebenarnya? Kan sudah diatur tata ibadah kita dari mulai masuk, votum, pembacaan firman, ada lagu pujian, kemudian khotbah dan ditutup. Gimana sebenarnya kalau muncul pemahaman atau pemikiran HKBP ini ibadahnya monoton? Jadi urutan-urutan itu memang kan sebenarnya sudah bagus. Dan jemaat sudah tahu itu formulasinya sudah sangat bagus. Tapi mungkin gayanya atau cara untuk melakukan ibadah itu yang perlu. Makanya seperti di PHD kaum AMA maunya salah satu yang perlu diperbaiki adalah ibadah jangan hanya pakai organ saja atau jadi kalau boleh dipakai full band atau alat-alat akustik seperti itu. Jadi mereka suarakan itu. Kemudian diskusi-diskusi dalam khotbah lebih diperbanyak lagi. Jangan hanya monolog seperti itu. Pendeta saja yang berbicara atau pengkhotbah saja yang berbicara. Dan memang terbukti ketika kita buka diskusi itu, kaum AMA sangat antusias untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Saya pikir itu salah satu contoh saja untuk menambah minat dari kaum bapak untuk datang ke gereja, berpartisipasi di gereja. Ada lagi pemikiran sebenarnya, Mang, soal bagaimana meningkatkan partisipasi sentralisasi ini. Tapi ini tidak rahasia umum lagi, tapi harus saya garis bawahi, mohon maaf, soal khotbah. Betul. Nah, bagaimana menurut Amang supaya memang gereja itu lebih hidup, tanda petik khotbahnya? Kita buat pergantian di dalam mengambil pengkhotbah atau sering itu di PGI ada pertukaran mimbar. Tapi mungkin kita panggil yang di luar HKBP. Gimana menurut Amang itu dalam rangka meningkatkan partisipasi ini? Sebenarnya untuk meningkatkan partisipasi ini HKBP tidak kalah dalam hal, ada banyak pendeta HKBP yang
pandai berkhotbah dan khotbah-khotbahnya disukai. Jadi saya pikir kalau dari HKBP saja pun, tapi memang harus lebih diperlebar lagi, jangan hanya di tingkat distrik ini, mungkin dari luar distrik juga diperbolehkan, yang misalnya mendatangkan pengkhotbah yang memiliki track record yang sudah dikenal oleh jemaat HKBP. Tapi saya pikir tidak salah juga seperti yang Amang Naibaho sampaikan, bahwasannya dalam semangat oikumene kita juga barangkali tidak salah, tapi memang di HKBP terlalu ketat sih, ada aturan-aturannya, ada hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya altar itu siapa sih yang bisa berkhotbah di situ, seperti itu. Jadi gereja-gereja HKBP, meskipun HKBP dan anggota-anggota PGI misalnya ada dalam satu wadah PGI, tapi tidak semua otomatis di anggota PGI itu boleh memakai mimbar HKBP. Mimbar kita itu ya. Iya, jadi harus tetap ada ada catatan-catatan mungkin dalam periode-periode atau momen-momen tertentu. Ya, setidaknya bisa itu Amang ya. Ya, pasti. Nah, tambahannya Mang, kita soal program supaya meningkatkan angka partisipasi ini. Iya. Tentu dengan tritugas gereja. Iya. Saya lihat kalau program-program diakonia ini kita galakkan untuk membantu orang susah, Iya. yang sakit, yang meninggal, itu porsinya diperbesar gimana menurut Amang untuk meningkatkan partisipasi? Ya, memang panggilan gereja kita itu yang disebut dengan tritugas panggilan gereja itu kan sudah satu paket, itu satu kesatuan. Jadi memang selama ini barangkali di gereja-gereja tertentu yang lebih dominan itu programnya di koinonia saja kan gitu. Ya. Akhirnya marturia dan diakonianya terabaikan. Apalagi memang setiap program diakonia itu tidak boleh bergerak tanpa ada dana. Jadi akhirnya sering sekali di sebuah gereja itu yang sering tidak nampak adalah pelayanan diakonanya. Jadi kalau ada gerakan-gerakan di gereja-gereja sekarang untuk memperbesar porsi diakonianya, sebenarnya bukan ingin mengesampingkan koinonia dan marturia Bang ya, tapi memang selama ini mungkin terabaikan sekali diakonia itu di tengah-tengah gereja. Dan memang kita juga sudah sering berdiskusi dengan jemaat kita, yang dirasakan jemaat itu terutama pelayanan gereja adalah diakonia itu. Tapi meskipun kita katakan seperti itu, bukan berarti kita hilangkan koinonia dan marturianya. Diakonia ini memang adalah pelayanan yang langsung menyentuh kepada kehidupan jemaat itu. Jadi ada jemaat meninggal, ada uang duka yang diberikan, dan juga acara penghiburan. Ada yang sakit dikunjungi di rumah sakit dan diberikan juga santunan pengganti buah, dan ada juga untuk anak-anak yang tidak mampu, misalnya adakah bantuan pendidikan untuk mereka. Dan di gereja kita sendiri pelayanan diakonia itu boleh dikatakan masih seputar dengan yang kita sebut tadi, memberikan bantuan kepada jemaat berduka, kemudian mengunjungi orang sakit. Itu pun nggak di rumah sakit dikunjungi, setelah pulang. Itu pengaruh dari COVID kemarin. Ya. Baru kita sediakan juga memberikan hadiah kepada anak-anak yang berprestasi. Kemudian setiap tahun ada santunan kepada janda-janda di gereja kita. Kemudian ada juga kita berikan santunan sekali setahun untuk jemaat yang difabel. Dan juga kita berikan bingkisan Natal kepada jemaat kurang mampu. Masih sekitaran situ. Jadi, nah itu dia Mang, sebenarnya itu kan sudah kita kerjakan bertahun-tahun. Iya. Tapi kalau misalnya ada kemasan yang baik, kemasan yang baru, sebutlah misalnya jumlah uang yang didonasikan atau dibantu, ini perlu jadi perhatian ini. Gimana menurut Amang? Kadang kan gini, uang diakonia sosial di gereja itu banyak. Tapi ternyata untuk yang sakit hanya 100.000. Atau untuk yang meninggal hanya 1 juta gitu. Nah ini kan satu bentuk diakonia yang tidak begitu melegakan. Apa saran Amang ke depan supaya ini bisa lebih mempengaruhi angka partisipasi? Ya betul sekali. Jadi apalagi kalau kita bandingkan dengan persahutahun atau punguan marga, malah pemberian mereka untuk anggotanya yang berduka jauh lebih besar. Itu membuat gereja kalah dari mereka. Jadi memang sepakat itu perlu ditingkatkan dari jumlah nominalnya. Dan juga mungkin barangkali cara penyampaiannya juga mungkin harus dipikirkan supaya tidak tersinggung mereka yang kita bantu, dengan cara-cara yang lebih manusiawi lah, dan lebih meningkatkan harga diri mereka, seperti itu.
Nah, hari ini kita berpikir Amang bahwa sudah ada yang baru Iya. lewat transformasi ini. Iya. Dan penekanannya saya baca-baca itu supaya untuk pelayan Iya. dan kelembagaan. Iya. Nah, ini kan satu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi kelembagaan, Iya. kita lewat tritugas gerjanya ada 3 Iya. dewan kita ya kan. Iya. Dipecah lagi ada seksi-seksinya. Iya. Kemudian ada anggota-anggotanya ini. Iya. Nah, ini seringkali menumpuk secara jumlah aja nih, Mang. Keseriusan, kemauan. Apa ini resepnya Mang nih sebagai MPSD nanti nih? Iya. Gimana caranya? Karena saya lihat tahun menahun jumlah itu tidak banyak, hanya dilantik aja yang banyak ini. Iya. Kalau yang kerja ya mohon maaf tidak begitu banyak itu. Iya. Apalagi dengan pengurus-pengurus kategorial. Betul. Jadi memang barangkali tugas dan tupoksi masing-masing baik seksi maupun subkategorial itu belum dimengerti dengan jelas, belum tahu arah mau dikerjakan itu seperti apa. Dan banyak saya pikir pengurus-pengurus seksi dan juga bahkan pengurus dewan juga tidak tahu apa yang harus dikerjakan dalam tahun itu. Meskipun mereka mengajukan usulan program, apalagi dewan-dewan ini kan, mereka hanya mengumpulkan tugas mereka pikir hanya mengumpulkan dari seksi-seksi itu tanpa harus mereka pikirkan sebenarnya misalnya kalau mereka mengumpulkan program-program itu bisa nggak itu ditambah, diperbaiki atau dikurangi malah seperti itu. Artinya berdasarkan kebutuhan di gereja kita. Jadi memang barangkali dan jangankan di dewan, bahkan para perhalado juga, bahkan pelayan full timer juga barangkali pola pikirnya masih ya yang penting jalan aja 1 tahun ini seperti itu. Jadi kurang ada semangat untuk melakukan pembaharuan itu. Dan barangkali ini di tahun 2025 ini karena ini adalah transformasi, memang kita harus semua orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja HKBP mulai dari tingkat gereja lokal, resort, distrik dan juga sampai ke Hatopun, memang kita harus lebih lagi membuat sebuah bentuk pelayanan yang menyentuh dan tepat sasaran gitu. Iya, ini khusus ke Amang ini ada hubungannya dengan jabatan Amang. Iya. MPSD itu kan sebagai mitra ini yang saya lihat ini tiap minggu kan banyak itu problem-problem. Iya. Datang ke kantor distrik. Kemudian kalau saya lihat-lihat kurang ini dukungan MPSD ini terhadap problem-problem yang datang itu. Gimana sebenarnya supaya lebih maksimal ini? Dan ku tengok ya memang ya bisa dibilang Lita sendiri apa ini Pareses ini gimana menurut Amang ini? Ya, jadi dengan melihat apa yang terjadi di 2020-2024 ini, boleh saya saksikan sendiri bahwa Pareses kita Amang Henry Navitupulu itu luar biasa memang berjuangnya. Saya lihat kepiawaiannya untuk menerima keluhan-keluhan, termasuk gereja kita ini dulunya konflikin, dan selalu punya laporan-laporan ke Pareses. Dan saya lihat Amang Pareses kita cukup bijaksana dan dia selalu harus didampingi oleh MPSD ini. Ya kalau kita katakan misalnya pemikiran Amang Pareses kita jauh lebih tajam sehingga pemikiran kawan-kawan MPSD, abang-abang MPSD kelihatan jadi kurang signifikan, ya mungkin itu menjadi sesuatu yang nampak di luar. Tapi saya pikir MPSD kita yang lalu juga sudah menunjukkan partisipasinya, pemikirannya dan kerja kerasnya. Jadi di 2024 dan 2028 ini saya pikir MPSD juga harus kompak seperti yang kamu bilang tadi, mengkawal Pareses. Jangan dibiarkan Pareses sendiri menghadapi. Amanginan, saudara-saudara sekalian, demikianlah bincang-bincang saya dengan Amang Pendeta Alde Maksimal Duta, anggota MPSD kita. Semoga bincang-bincang lewat podcast RN ini bisa memberikan motivasi, semangat, dan cinta pelayanan kita untuk HKBP semakin bertumbuh. Kami harapkan saya Ronald Lemao sebagai host Amanginan, saudara-saudara bisa memberikan komentarnya atau like-nya supaya apa yang menjadi pelayanan kecil ini bisa semakin bertumbuh. Demikian, terima kasih. Shalom. Terima kasih, Amang. Tuhan berkati.